Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Yuk kita belajar bersama. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengumpulkan data. Yang kedua, kita dapat mengubah kumpulan data menjadi tabel. Dan yang ketiga, kita dapat membuat diagram batang dari tabel yang telah kita buat. Penyajian data. Apa ya yang dimaksud dengan data? Yuk kita lihat. Data adalah suatu keterangan atau informasi yang benar dan nyata mengenai suatu hal. Misalnya, hasil ujian siswa di suatu sekolah, berat badan siswa dalam suatu kelas, banyak buku perpustakaan sekolah, banyak orang-orang yang terkena virus corona, dan masih banyak lagi. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan melakukan penilaian alternatif, melakukan pengukuran, menyebarkan angket, melakukan wawancara, melakukan penelitian, melakukan pencatatan langsung. Data yang sudah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, diagram garis, dan tabel. Nah, kita akan belajar mengenai diagram batang. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang: yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengubah kumpulan data menjadi tabel. Dan yang ketiga, membuat diagram batang dari tabel yang telah dibuat. Yuk kita lihat contoh membuat diagram batang. Kelas 3 SD Cerah Ceria terdiri dari 25 siswa. Bu Hesti sebagai gurunya menuliskan data umur atau usia siswa di kelasnya. Usia siswa kelas 3 SD Cerah Ceria adalah sebagai berikut: 7, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 9, 8, 7, 8, 9, 9, 8, 9, 8, 11, 8, 8, 8, 7, 8. Yang pertama, mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data, kita lihat dulu usia yang paling muda itu umur berapa. Nanti kita urutkan dari yang termuda hingga yang tertua. Kita lihat, usia yang paling muda adalah usia 7 tahun. Dan usia yang paling tua adalah usia 11 tahun. Nah, berarti kita pilih yang paling muda dulu, yaitu usia 7 tahun. Nah, kita lihat, usia 7 tahun ada berapa siswa? 1, 2, 3. Nah, berarti siswa yang usianya 7 tahun ada 3 orang. Siswa yang umur 8 tahun. Kita lihat siswa yang umur 8 tahun ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, siswa yang usianya 8 tahun ada 12 orang.
siswa yang usia 9 tahun ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti siswa yang usianya 9 tahun ada 7 orang. Nah, siswa yang berusia 10 tahun ada berapa? Yuk kita hitung. 1. Siswa yang berusia 10 tahun hanya ada 1 orang. Nah, sekarang kita lihat siswa yang berusia 11 tahun. Yuk kita hitung. 1, 2. Nah, siswa yang berusia 11 tahun ada 2 orang. Yang kedua, mengubah kumpulan data menjadi tabel. Kalau kita sudah mengumpulkan data, kita akan lebih mudah membuat tabel. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan data hasil dari pengumpulan data ke dalam tabel. Seperti umur 7 tahun, banyak siswanya sebanyak 3 orang. 8 tahun, sebanyak 12 orang. 9 tahun, sebanyak 7 orang. 10 tahun, sebanyak 1 orang. Dan 11 tahun, sebanyak 2 orang. Yang terakhir, kita membuat diagram batang dari tabel yang telah dibuat. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh diagram batang. Yang pertama, kita buat dulu garis vertikal yang dari atas ke bawah dan horizontal dari kiri ke kanan. Nah, lalu kita tulis judulnya apa. Nah, judulnya itu usia kelas 3 SD cerah ceria. Jangan lupa, judulnya harus ditulis. Lalu kita tuliskan umur siswa pada garis horizontal dan banyaknya siswa pada garis vertikal. Nah, setelah itu kita gambar batang pada umur usia setinggi banyaknya siswa sesuai data pada tabel. Nah, coba lihat. Pada tabel yang berusia 7 tahun, banyak siswa adalah 3. Nah, kita buat batang di usia 7 tahun yang banyak siswanya 3 orang. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan cara membuat diagram batang menggunakan data pada tabel usia SD kelas 3 cerah ceria. Pertama, kita buat dulu garis vertikal, garis lurus dari atas ke bawah, dan garis horizontal, garis yang mendatar dari kiri ke kanan. Nah, jangan lupa beri tanda anak panah. Ini artinya bahwa masih bisa dilanjutkan terus-menerus jika data bertambah. Lalu kita menuliskan judulnya. Judulnya usia kelas 3 SD cerah ceria. Kita tidak boleh lupa menuliskan judul ketika ingin membuat diagram batang. Nah, lalu kita menuliskan umur siswa pada garis horizontal dan banyaknya siswa pada garis vertikal. Nah, Miss sudah membuat diagram batangnya. Nah, di sini kita menggunakan skalanya 2. Kalau tadi skalanya 1. Nah, ini 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kalau tadi yang contoh, kita gunakan skalanya 1, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai 14. Pada tabel yang berusia 7 tahun, banyak siswanya adalah 3 orang. Nah, di sini tidak ada angka 3. Tidak apa-apa. Kita ambil tengah-tengah dari angka 2 dan 4, yaitu 3. Maka kita buat batang di usia 7 tahun yang banyak siswanya 3 orang. Selanjutnya, pada siswa usia 8 tahun, banyak siswanya adalah 12. Pada data tabel yang berusia 9 tahun, banyak siswanya adalah 7.
Nah, di sini tidak ada angka 7, maka kita ambil tengah-tengah dari 6 dan 8, yaitu 7. 7-nya ada di sini. Kita buat batang di usia 9 tahun yang banyak siswanya 7 orang. Pada usia 10 tahun, banyak siswanya adalah 1. Kita ambil dari tengah-tengah 0 dan 2. Nah, angka 1 ada di sini. Kita buat batang di usia 10 tahun yang banyak siswanya 1. Dan yang terakhir, pada tabel yang berusia 11 tahun, banyak siswanya adalah 2. Nah, kita buat batang di usia 11 tahun yang banyak siswanya 2 orang. Inilah salah satu contoh cara membuat diagram batang. Bisa ya? Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya dan dikirimkan melalui email wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Bye.